Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Oke Gra, kita mau ngomongin apa nih hari ini? Ngomongin Abah Jakarta. Waduh, Wis. si Abah kenapa nih? Terkait anak Abah atau? Bukan anak Abah, anak Abahnya demo. Oh oke. Enggak, Ya. kita nggak ngomongin Jadi, anak Apa Abahnya. nih? Oh, anak abah tuh yang para demonstran itu. Ya, Oh, yang ya. suka ada di Di mana? depan KPU pas lagi zaman-zaman Pilpres. Ya kita kan kantornya ini, penonton kita kantornya deket KPU Bang. Jadi sering sekali kita merasakan dampak dari ditutupnya. ditutupnya Jalan jalan. di KPU. Jadi kita depan harus KPU. muter. Oke. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. That's okay. Ya, tapi sekarang anak abah kenapa? Sekarang anak Abah. Ya, jadi kabarnya ini masih kabarnya ya, karena belum pasti. Ini Bapak Anies Baswedan nih bakal diusung PDIP buat jadi calon gubernur DKI Jakarta. Ya. Lagi. Kok lagi? Kalau diusung Nggak PDIP pernah. nggak lagi. Oh iya, maksudnya maju Dia kan lagi pernah maju 2016 2017, tapi pendukungnya bukan PDIP. Iya Bang, Iya, maksudnya iya. maju lagi jadi cagup. Ini buat penonton kalau gitu perlu diperjelas nih. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 17. 27. 27. 27 Agustus. Jadi 27 Agustus ini belum pasti nih PDIP memajukan nama Anies. Jadi barangkali kalau ini ditayangkannya baru besok 28, mungkin barengan tuh. Mungkin ya. Mungkin ya. Mungkin. Cuman kayak udah ada isunya. Kalau saya sih percaya, Gra, bahwa PDIP Serius Bang? iya, PDIP akan memajukan Anies Baswedan sebagai gubernurnya. Bahwa wakilnya itu apakah Rano Karno atau yang lain sih nggak tahu ya. Cuman kalau yang maju sih kayaknya sih kalau dalam pandangan saya Anies. Mungkin salah ya penontonnya. Jeng. Kita lihat. Diar. Kenapa ya kok lagi rame nih isu Pak Anies diajuin sama PDIP buat maju? Apa nih Gra yang Karena kan rame? dulu berseberangan sih. Oh iya, gimana tuh? Dulu kan pas Pilkada 2017 ya Bang? Ya, Kan dulu kan Ahok, Pilgub ya. Pilgub kan Ahok versus Anies gitu sih. Mhm. Ahok kan salah satunya didukung sama PDIP tuh. Oh, iya, Terus berseberangan nih sama Pak Anies yang didukung PKS dan kawan-kawannya. Makanya jadi rame gitu. Karena masa lalunya kan dulu bener-bener panas banget gitu. Oh, Tapi jadi- saya mau tanya nih ya. Sini kan dari keluarga yang mendukung PDIP nih. Ya. Pertanyaan saya tuh ini saya jujur. Iya. Kalau kamu sebagai orang PDIP, kalau PDIP mendukung Anies, perasaanmu gimana? Aku klarifikasi, aku netral, tapi ini mungkin yang dimaksud Bang Ade adalah keluarga ayah aku. Itu memang dominan PDIP gitu. Kalau aku sendiri sih netral. Cuman menurut aku ya, karena kan sebenarnya aku bingung sih Bang, karena kan Pak Anies ini memang Pegangan. Pak Anies ini kan awalnya dia waktu politik 2016-2017 ya, waktu diajukan jadi calon gubernur itu kan memang menggunakan politik identitas kan, ya kan, dimana salah satu isu terbesarnya adalah para pendukungnya Pak Ahok itu istilahnya nggak boleh menyolatkan jenazah para pendukung Pak Ahok gitu. Oh iya. Sampai segitunya. sebegitunya. Kalau Anda Muslim dan Anda mendukung Ahok, Iya, kalau gitu ya. Anda tuh kalau meninggal nggak bisa disolatin ya, secara intinya, Islam. Nah, sedangkan di sisi lain PDIP itu kayak ideologi politiknya tuh nasionalisme banget gitu. Bahkan kalau nggak salah PDIP ini kan punya sekolah politik ya, di mana si PDIP ini tujuan menyelenggarakan sekolah politik biar politik ini tuh nggak menganut politik identitas gitu anak-anak mudanya di media digital gitu. Makanya sekarang ketika ada isu PDIP mengajukan Bapak Anies, kayak bener gak sih? Aku tuh mungkin aku netral ya, tapi aku kayak ada percaya nggak percaya gitu. Iya. Dan satu hal lagi ya, PDIP ini kan salah satu pendukung loyalnya itu adalah, kita jujur aja ya, adalah orang-orang Kristen. Oh iya. Itu kayak orang Kristen tuh mungkin sebagian besar atau cukup banyak lah dari orang-orang Kristen yang merasa harus mendukung PDIP karena PDIP dianggap sebagai partai nasionalis seperti yang dikatakan oleh Egra itu. Nah sekarang makanya ini menjadi kejutan nih ketika PDIP akan memajukan Anies.
Karena yang kita tahu ya sampai Pilpres kemarin juga kampanyenya tuh di luar Nurul gitu. Iya. Kampanye Ada siapa? kampanyenya Pak Anies. Itu sampai ada 4 azan 4 penjuru mata angin, 4 arah. Kampanye di panggung sholawatan sampai Anies Baswedan dibilang Imam Mahdi gitu. Oh iya. Kayak itu di luar Nurul banget, sampai dia kan waktu itu sempat neken kontrak sama ulama kan, fakta integritas istimewa ulama gitu, yang salah satunya tuh harus ibarat kesimpulannya tuh harus nurut sama ulama, harus ngajak ngomong ulama buat kemaslahatan umat kayak gitu kan. Jadi si Bapak Anies ini bener-bener memang mendekati kelompok Islam sangat gitu. Karena mungkin pas waktu 2017 juga dia selain diusungkan sama PKS ya, basis pendukungnya tuh FPI ya nggak sih? Jadi kayak dan mungkin nggak tahu ya, nggak ngerti konsepnya gimana, FPI dan PDIP ya berseberangan lah ya maksudnya. Iyalah. Jadi ketika akhirnya ada isu bergabung nih gitu bakal diusung, wow, kayak dan itulah politik. Di luar nalar dan that's politik. Apakah akan menjadi kemenangan keberagaman atau jadi PDIP syariah, Bang? Jadi gimana nih, Bang? itu netizen bertanya-tanya ke arah situ sih. Ya karena lagi rame ya di sosmed kan PDIP syariah. PDIP syariah. Ya. Tapi kan kita harus barangkali jujur ya. Kalau kita menilai Anies Baswedan ya. Kalau menurutmu ya, Anies Baswedan itu dia muslim ya tentu saja. Iya. Itu muslim yang tipe apa ya? Yang tipe-tipenya sama 212 yang atau FPI atau enggak menurut Anda? Menurut pandangan aku sih enggak sih. Enggak. Biasa-biasa aja, cuman kalau menurut aku ya Bang, dia memilih jalan politik mendekati kaum Islam gitu. Menurut aku. Tapi dianya biasa aja. Biasa aja. Kamu setuju itu? Iya, setuju, karena mungkin nggak tahu ya, mungkin trik apa, cuman ketika di Pilkada 2017 itu kenapa akhirnya dia dianggap sebagai konservatif, karena memang yang namanya dia mau dapat suara ya kan, dan mungkin pada saat itu Islam konservatif ini memegang suara terbanyak itu buat bisa jadi pendukung dia, makanya dia melakukan berbagai trik biar gue dapat suaranya banyak nih. Dan sekarang katanya juga Pak Anies itu kan pernah ke kantor PDIP kan, DPP PDIP, katanya ini Bang, beliau nih dikasih buku tentang pencerahan ideologi nasionalis Bung Karno gitu, dan bukan gak mungkin haluan ideologinya tuh bakalan berubah gitu loh ya. Kalau ideologi itu nggak berubah gitu aja. Jadi saya membayangkan orang nih dikasih buku terus dia baca, saya pindah, berubah. Tercerahkan gitu, nggak mungkin. Orangnya udah cukup tua soalnya. Kalau ini orang 15-16 tahun kali ya. Cuman gini, ya saya setuju. Menurut saya sih ya, Anies ini memang pada dasarnya politisi murni aja. Ya. Jadi misalnya kita mulai dengan pertanyaan yang kamu tadi sampaikan kan, dia ini Islamnya Islam atau yang saya sampaikan, terus kamu jawab dia sih biasa-biasa aja. Iya, dia biasa-biasa aja. Ini contoh yang paling gampang. Kamu tahu anaknya nggak? Mutiara ya namanya. Mutiara Baswedan. Ya, Mutiara lah. Atau siapa lah namanya ya. Pakai jilbab nggak? Enggak sih kamu. Kan itu salah satu indikatornya. Iya. Ya, kalau orang kayak kamu gitu ya, nggak pakai jilbab ya karena memang cara beragamanya menganggap bahwa ya nggak perlu seperti itu, nggak perlu terlalu ketat, karena di ayatnya ada bilang begitu terus dipakai langsung ya. Nah, jadi keluarga dia nih keluarga memang Arab ya, tapi Arabnya Arab yang menurut penilaian saya Arab yang sebetulnya terbuka, moderat. Jadi dia jangan disamakan dengan Rizik Syihab. Oke, gengnya tuh bukan geng di sana tuh, ya. Dan ini menarik juga kan, anaknya siapa? Calon gubernur yang satu lagi, Ridwan Kamil kan juga lagi lepas jilbab nih. Jadi kita lihat ada dua contoh calon-calon gubernur yang sebetulnya Islam yang lebih terbuka, yang membuka diri terhadap penafsiran yang mungkin tidak ketat dan tidak kaku. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tadi, kenapa akhirnya dia menjadi orang yang seolah-olah waktu itu adalah pejuang Islam konservatif? Jawabannya sederhana, memang politik. Ya, makanya saya bilang dia politisi murni aja. Aslinya si Pak Anies ini adalah orang yang sangat tanda petik pluralis. Ya, dia itu kan ingat nggak? Dia pernah jadi rektor dari Universitas Paramadina.
Iya pernah. Ya kan pernah kan? Dengar, Dan ini adalah sebuah universitas yang justru memang terkenal karena keterbukaannya. Ya, bukan universitas Islam ya, tapi universitas. Dia dulu didirikan oleh seorang tokoh Islam yang sangat terbuka bernama Nurholis Majid. Universitas Paramadina nih, atau Paramadina itself ya. Jadi dia sebetulnya berada dalam lingkungan yang orang-orangnya berpikiran terbuka. Nah, ketika dia maju jadi calon, waktu itu kan lawannya Ahok sama AHY. Dia itu aslinya nih suara dia bersama siapa, ingat nggak? Sandiaga Uno. Pasangannya. Iya. Nah, ketika itu sebetulnya suara dia relatif tertinggal pada awalnya. Ahok tuh jauh di atas, terus ada AHY, terus baru dia. Awalnya nih, hasil survei menunjukkan. Nah, kebetulan waktu itu dia punya yang namanya konsultan politik bernama A.F. Saifullah. Nah, A.F. Saifullah ini sangat percaya. Dia adik kelas nih di FISIP. Di adik kelas saya. Anaknya pintar. Mantap. Tapi dia bilang, kalau pakai contoh ada sebuah negara namanya Aljazair, ada sebuah partai ini namanya Partai Keselamatan. Partai Keselamatan itu partai kecil. Tapi kenapa dia akhirnya bisa menang di Aljazair? Karena dia pakai pendekatan agama, politik identitas yang kamu bilang tadi, Cindy. Jadi lewat masjid-masjid dibangunlah semangat. Ini pemimpin Islam. Nah, jadi A.F. Saifullah tuh menyarankan itu digunakan di Indonesia, di Jakarta. Nah, ini berbarengan dengan kasus Ahok. Iya. Ingat nggak kasus Ahok? Iya, yang penistaan agama Al-Maidah. Dia dituduh, dia menggunakan ayat Al-Maidah 51 kalau nggak salah ya, yang sebetulnya dia ingin katakan, kalau kalian nggak mau milih saya, dia ngomong sama orang-orang Islam ya, karena ayat Al-Maidah. Ada orang yang bilang bahwa menurut ayat Al-Maidah itu jangan pilih pemimpin non-Islam. Ya saya juga gak apa-apa. Tapi memang ada kalimat dia, jangan sampai dibohongi oleh pemuka-pemuka agama yang bilang bahwa dalam Islam gak boleh tuh milih pemimpin non-Islam. Ya, itu kemudian digoreng meledak. Maka bergeraklah yang kemudian kita ingat waktu itu FPI, Rizik Syihab, berbagai kelompok Islam. Sampai 2 Desember itu kan, sampai ada demo di. Nah, itulah yang didekati oleh kubunya Anies. Kayak timingnya tuh pas banget gitu ya Bang. Timingnya pas banget. Kasusnya Pak Ahok, nah ini masuk nih. Ini masuk. Terus dia bilang makanya waktu itu di dalam demonya yang menolak Ahok ya. Itu ada tuh dukung Anies. Iya. Ternyata berhasil. Dari tadinya ketinggalan, kan dia 2 putaran tuh. Di putaran pertama masih menang Ahok. Iya Pak. Ya. Putaran kedua. Di putaran kedua suaranya AHY pindah semua ke si Anies, dia menang. Jadi yang saya mau bilang nih, Aniesnya sendiri sih aslinya itu bukan tipe orang yang syariah sebenarnya. Iya. Oke? Tapi dia memanfaatkan waktu itu isu agama agar dia bisa mengalahkan Ahok dan AHY dan sukses. Nah, sejak saat itulah dia terus dikenal sebagai orang yang melekat dengan kepentingan Islam Bapak konservatif. Politik identitas. Nah, apalagi ketika dia terpilih, dia menang nih. Pidato pertamanya dia bilang apa? Dia bilang sudah lama rakyat pribumi ditindas. Nah, kalimatnya nggak gitu. Oh enggak ya? Saya koreksi ya supaya jangan salah. Inilah saat kemenangan kembali ke tangan pribumi. Oh iya, ke situ. Nah, itu kan sara banget. Emang Ahok bukan pribumi. Jadi selama ini pemimpin Jakarta tuh bukan pribumi atau Ahok itu bukan pribumi kan gitu ya. Jadi kan kelihatan tuh dia menggunakan itu. Barangkali dia aslinya sih nggak gitu, cuman dalam rangka menggalang suara begitu. Nah, terus kejadian lagi kamu terima kasih kamu ingatkan tahun 2019 2024 ya. Pemilihan presiden. Pilpres. Ternyata dia kembali ya. Iya, dengan kampanyenya yang mind blowing. Iya. Saya baru ingat tuh. Terima kasih loh. Saya baru. Oh iya ya, tahun 2024. Belum lama Bang soalnya. Belum lama. Enggak, jadi dianya sendiri sih enggak. Kan kalau dulu tahun 2017 itu ada isu Ahoknya kan? Iya. 2024 enggak ada Ahoknya. Enggak ada. Ya.
Tapi dia ternyata tetap menggunakan Tetap. kelompok-kelompok Dan Islam. lagi-lagi untuk menggalang suara kan. Suara. Dan akibatnya dia memang kalah sih sama Pak Prabowo. Cuman dia kan jauh di atas. Dan dia Ganjar. menang loh Bang di beberapa di beberapa provinsi yang memang di Sumatera Barat. Aceh. Mungkin Aceh. Dulu dia pakai istilah non pribumi, terus pas pilpres dia pakai apa namanya azan 4 penjuru arah, solawatan, iya. Segala macam. Masih pakai gaya yang kurang lebih ya sama. Kurang lebih. Ya, memang yang 2017 lebih ekstrim banget sih itu. Nah sekarang kan menarik, gabung sama PDIP. Nah PDIP ini kan sebetulnya ya dari dulu ya, ketika Ahok lawan Anies ya PDIP berada di belakang Ahok dong. Iya. Ya. Nah sekarang juga di belakang Ganjar. Nah, cuma ketika di Jakarta, oh ya saya mau tanya sama kalian, menurut kalian kenapa PDIP akhirnya? Ini kan ideologinya beda banget ya sama Anies. Kenapa dia dukung Anies sekarang? Kalau menurut aku mungkin karena sosoknya Pak Anies ini menurut beberapa survei itu tinggi nggak sih Bang? Sosoknya atau apanya? Maksudnya suara Pak Anies ini nih karena gimana ya jelasinnya? Dia tinggi gitu. Jadi berpotensi jangan sosok gitu. makanya. Oh iya. Suaranya. Kalau menurut survei dia itu paling tinggi. Jauh di atas Ridwan Kamil. Jauh ya. Tapi jadi makanya PDIP, karena kalau bukan Anies siapa yang akan diajukan? Iya juga sih. Kan siapa sih? Yang paling tinggi siapa suaranya? Kadernya PDIP. Pak Ahok. Pak Ahok. Iya Pak Ahok. Cuman kenapa dia nggak memajukan Ahok? Karena menurutmu? Menurut kalian apa? Kalau dibilang popularitas mungkin bukan ya? Iya, ya popularitas dia itu suaranya mungkin sama Anies bahkan berkejaran kali. Iya kan, kayak kejar-kejaran. Bayangin waktu tahun 2017 dia sempat menang di awal. Tapi kenapa sekarang Ahok nggak dimajukan oleh PDIP? Aku nggak bisa kebaca, cuman kalau menurut aku pribadi mungkin lebih ke popularitas. Kalau aku. Karena salah satu yang paling membahayakan adalah kalau lawannya Ahok. Oh iya. Gimana? Kejadian lagi nggak sih Bang? Takut kejadian lagi politik identitas itu. Akan dipakai lagi, jadi anti Tionghoa, anti Kristen akan dipakai lagi. Dan itu akan udah nggak ada peluang lah bagi Ahok untuk menang di Jakarta. Kalau misalkan Pak Anies lawan Pak RK kan sama-sama Muslim, kan sama-sama keren. Sama keren. Dan kalau dilihat latar belakangnya memang sama-sama nggak terlalu konservatif. Kalau sama-sama nggak konservatif, sama-sama tadi anaknya sama-sama nggak pakai gitu. jilbab gitu ya. Dan ingat loh RK itu bikin masjid yang sangat mahal di Bandung itu. Al-Jabar. Iya Pak, ya, pokoknya nama. Ya, ada sebuah masjid yang lebih hafal anak Kristen loh. Kamu gimana sih? Iya, jadi itu. Jadi oke, ini politik nih, Yasin. Sebenarnya barangkali PDIP kalau dilihat dari hatinya, ya, yang paling dia dukung adalah orang seperti Ahok. Ya dulu kan dia memajukan Ahok, 2016-2017 kan di Jakarta. Tapi sekarang karena perhitungan kayaknya kalah deh. Nah kalau yang menang siapa nih? Masalahnya dia nggak bisa dukung RK. Barangkali kalau dia bisa dukung RK, dia dukung RK. Tapi kenapa dia nggak bisa dukung RK? Nah itu kurang tahu tuh. Karena RK didukung sama lawannya PDIP. Dan ini ada kaitannya dengan revisi Undang-Undang Pilkada ya. Nanti dulu, itu belum nih. Belum masuk. Ya. Nah ini jadi dia nggak bisa majuin, nggak punya pilihan lain selain Anies. Makanya saya rada rodo yakin nih. Walaupun Bu Mega kan bilang mau nurut nggak sama kita gitu kan? Iya. Emang mau nurut gak sih gitu kan? Sampai dikasih buku ini kan? Dikasih buku segala macam. Jadi hampir pastilah ya. Nah jadi pertarungannya memang akan Anies maju. Tadi kamu bilang kan PDIP Syariah. Ini menarik nih karena menurut saya gini. Dulu Anies itu bisa suara setinggi itu antara lain karena perannya kelompok-kelompok Islam kan? Iya. Ya. Sekarang pertanyaannya. Kelompok-kelompok Islam nih, ya kan antara lain PKS. PKS-nya sekarang ada di mana? Gabung sama
Kim kan namanya, Kim, pendukung Koalisi Indonesia Ridwan Maju. Kamil. Nah kalau PKS udah dukung Ridwan Kamil, mereka masih mau dukung Anies nggak? Enggak sih, Si sulit. PKS-nya nggak tahu saya. Nggak tahu, Cuma nggak itu tahu. pertanyaan besarnya. Apalagi harus bersama-sama PDIP. Di satu sisi dari kita di PIS nih, kita kan memperjuangkan keberagaman. Iya, Iya. Ya. betul. Sebenarnya bagus juga sih. Jadi Iya. kelompok Islam yang tanda petik konservatif gabung sama kaum nasionalis yang dulu dituduhnya anti-Islam kan. Iya. Mereka nyatu. Ya, itu sebuah keberagaman yang indah. Jadi lebih terbuka lah nih. Iya kalau tapi pertanyaannya itu berasal dari deep down from their heart nggak, dari betul-betul ya udah kita berteman sekarang dengan PDIP, orang PDIP juga ayo kita berteman dengan orang-orang Islam ini. Nah itu ya bayangkan orang-orang PDIP yang keras-keras itu, bayangin sekarang mereka mendukung Anies. Buat saya itu sangat menarik kan. Iya. Bahkan ada yang salah satu tokohnya bilang, wah Anies tuh udah mualaf sekarang. Wow. Oke. Maksudnya gimana Bang? Konsepnya gimana nih? Kan Ya. muda muslim gimana Bang? Ya kan PDIP merasa diri mereka yang udah paling benar kan. Oh. Anies kan selama ini tidak berada di jalan yang benar itu. Oh. Nah sekarang dia gabung sama PDIP, masuk Islam lah, tanda petik. Oh. Nah karena itulah disebut sebagai mualaf. Berada di jalan yang benar gitu. Iya. maksudnya. Nah sekarang, tapi marilah kita tunggu ini kelompok-kelompok Islam yang tadi tuh mau dukung beneran nggak sih kalau itu dengan PDIP? PDIP juga begitu, kaum nasionalis ini. Bayangin dulu mereka di koyo-koyo kan, diintimidasi, diserang lah oleh kelompok-kelompok konservatif. Sekarang mereka mau terima enggak? Ya. Tapi kembali ke Cindy terakhir tadi yang kamu bilang, yang menarik nih ya, ini semua bisa terjadi gara-gara keputusan dari MK, terkait Mahkamah Konstitusi. Undang-undang Pilkada. Ini yang sering nggak diomongin nih. Jadi Mahkamah Konstitusi tiba-tiba saja mengubah batas thresholdnya, jumlah suara yang boleh mendukung seorang calon gubernur. Tadinya 20%. Iya, 20% kursi DPRD. Sekarang jadi 7,5% dari 7,5%. total perolehan suara pemilu. Oke. Sebelumnya. Kalau 20% PDIP bisa majuin nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah sekarang karena diubah jadi 7,5%. 7,5% bisa. Bisa. Nah, gitu guys. Nah jadi dengan kata lain keputusan MK ini adalah keputusan yang melahirkan PDI Syariah tadi. PDIP Syariah. Asal mulanya dari situ. Kenapa ditunjuknya ke saya? Saya bukan PDIP Syariah. Karena kamu yang bilang tadi PDI Syariah. Netizen yang bilang nih emang. PDIP Syariah. PDIP Syariah nih bilangnya PDIP nih. Syariah. Jadi sekarang pertanyaannya buat kalian nih, kenapa MK memutuskan menurunkan dari 20? Ini kan all of a sudden ya, Iya. tiba-tiba aja. Karena sebetulnya kan kalau MK itu biasanya menerima ada banding, ada review, permohonan review dari pihak lain. Dalam hal ini, dalam kasus ini minta agar itu diubah namanya Partai Buruh dan Partai Gelora. Tapi yang kalian harus ingat, Partai Buruh dan Partai Gelora, saudara-saudara, tidak meminta adanya penurunan dari 20 ke 7,5. Hanya? Enggak, dia mintanya cuma satu. Kami, kata mereka nih, Buruh dan Gelora, itu kan partai-partai yang enggak lolos parlemen. Iya. Saking kecil suaranya, ya. Dia minta agar kita juga boleh dong mengajukan nama untuk jadi calon kepala daerah. Kan di peraturan yang lama nggak boleh tuh. Iya. Jadi dia minta agar dia diizinkan untuk memilih kepala daerah, untuk mengajukan nama kepala daerah. Oleh si MK mau mengambil keputusan bukan yang itu. Ya, itunya juga diizinkan. Tapi kemudian mereka mengeluarkan peraturan menurunkan dari 20 ke 7,5 tanpa ada yang minta. Kalau kalian ya ditanya, kenapa MK menurunkan dari 20 ke 7,5? Mungkin tadi sudah dijawab oleh Bang Ade. Ya, Dua itu. kemungkinan karena terkait agar PDIP bisa mencalonkan kepala Oh ini, daerah. jadi dia dan atau? Anisnya bisa maju. Oh jadi Memajukan nama Bapak Anies Baswedan. Gitu. Jadi Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan itu karena satu, agar PDIP bisa maju, bisa mengajukan nama. Iya. Yang tadinya nggak boleh. Iya. Kedua adalah agar Anies bisa maju. Karena tadinya mau memajukan dia cuma PDIP sendirian dan angkanya nggak sampai. Iya, nggak bisa. Nggak sampai 20%. Kan. Itu menurut kalian bukan karena kebijakan MK?
Pasti ada sesuatu di balik itu. Oke, satu lagi kemungkinannya. Apa tuh? Karena si MK ingin mendukung keberagaman. Sudah saatnya keberagaman ini ditegakkan. Betul. Dia bilang, wah bagus sekali tuh kalau PDIP bergabung sama Anies. Suatu keberagaman yang luar biasa. Luar biasa. Kan nggak pernah terbayang. Sebelum ini nggak pernah terbayangkan loh. Iya. Bahwa PDIP bisa mendukung Anies. Nah, jadi barangkali nih para hakim di MK tuh ingin agar udah Indonesia harus belajar nih. Gimana dua kekuatan yang tadinya berseberangan sekarang bersatu. Mantap Bapak-bapak hakim MK kalau luar biasa. Ada ibunya juga loh. Iya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ibunya satu. Bapak-bapak dan ibu MK, Anda luar biasa. Ya udah. Ini terserah penonton ya. Penonton tolong pikirkan kenapa ya MK menurunkan dari 20 ke 7,5. Tapi akibat itu ya sekarang kita happy nih ya. Kayaknya akan demo-demonya udah selesai kemarin hari Sabtu Minggu ya. Sudah kondusif lagi. Kita tinggal masuk ke masa pemilihan. Pemilihan mau dukung boleh, enggak juga silahkan gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalkan ada ide-ide konten boleh komen di bawah. Oh iya, jangan lupa komen kira-kira kenapa ya MK putusan dari 27,5. Siap, mantap. Siap. Demi keberagaman. Jangan lupa pantengin terus episode Kupas Berita di episode berikutnya ya, teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.